Diperiksa perdana sebagai tersangka kasus gratifikasi. Kita akan bahas bersama dengan Zainur Rohman, peneliti senior dari Pukat UGM. Selamat sore Pak Zainur. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Zainur, langkah untuk menetapkan lewat pintu masuk gratifikasi, menurut Anda tepatkah? Karena selama ini yang kita tahu adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, menurut saya tepat ya. Kenapa? Karena TPPU itu pun membutuhkan tindak pidana asal setidak-tidaknya sebagai unsur pidana. Sehingga tidak mungkin menyidik perkara TPPU tanpa mengetahui terlebih dahulu apa tindak pidana asalnya. Ketika KPK menetapkan RAT sebagai tersangka dalam penerimaan gratifikasi, berarti KPK memiliki alat bukti tindak pidana asalnya, yaitu korupsi berupa modus gratifikasi. Nah, tentu nanti kita pasti akan melihat dan berharap KPK tidak hanya berhenti di gratifikasinya, tetapi juga menggunakan pendekatan TPPU agar bisa merampas aset-aset kejahatannya dengan pendekatan follow the money. Berarti menurut Anda mungkin sekarang masuknya ke dalam gratifikasi, kemudian nanti akan juga dicari untuk TPPU-nya? Betul, pasti seperti itu. Karena kan kalau tindak pidana asalnya tidak diketahui, KPK juga tidak bisa menangani. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KPK, KPK hanya berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana asalnya ada 26 jenis, yang dimana tindak pidana korupsi itu hanya satu di antara 26 jenis tersebut. Sehingga dengan KPK masuk dari gratifikasinya, yang saya juga percaya ini lebih mudah untuk bisa disidik. Pak Zainur, tadi kita ikuti bersama bahwa KPK mengatakan sudah ada bukti, sehingga kemudian RAT ini ditetapkan sebagai tersangka. Dari wawancara BTV secara eksklusif dengan Rafael Alun Trisambodo, kami kutip dia mengatakan dan mempertanyakan soal dugaan gratifikasi yang disangkakan kepada dirinya, Pak Zainur. Karena ini dari 2011 hingga 2023, artinya 12 tahun. Sementara banyak aset yang ia dapatkan ini pada kurun waktu sebelum itu. Apakah ini ada hubungannya dengan daluarsa dalam tindak pidana korupsi menurut Anda? Iya, memang ini kan kurun waktunya cukup lama ya, tetapi itu belum daluarsa. Daluarsa di dalam tindak pidana itu bisa sampai 18 tahun. Artinya ini masih menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. Adapun soal aset-aset yang diperoleh sebelum 2011, nanti kan akan dipilah oleh penyidik mana aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dan mana pula aset yang diperoleh dari perolehan yang sah. Jadi itu akan dipisahkan secara baik sehingga penyidik tidak akan melakukan penyitaan kepada aset-aset yang diperoleh dari perolehan yang sah. Nah, kalau tadi yang dipersoalkan sudah selama ini kenapa baru sekarang, ya karena memang ini kan blessing in disguise ya. Kasus penganiayaan bisa berujung kepada kasus korupsi gitu ya, karena memang berarti selama ini pengawasan di internal Direktorat Jenderal Pajak ada masalah. Artinya pengawasan yang berjalan itu tidak mampu untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di internal Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan berlangsung hingga puluhan tahun. Nah, syukur ketika sekarang KPK sudah punya 2 alat bukti yang itu menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh RAT. Kalau tadi kita dengar keterangan dari Ketua KPK, alat bukti yang dikantongi oleh penyidik salah satunya adalah adanya aliran dana yang diduga berasal dari wajib pajak, tentu yang mendapatkan keringanan begitu ya, kemudian diduga mengalir kepada RAT. Nah, tentu kalau di dalam tindak pidana biasanya aliran-aliran seperti ini tidak langsung diterima kepada rekening RAT, bisa melalui orang lain sebagai nomine, bisa keluarga, pembantu, ajudan, atau siapapun yang digunakan namanya untuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi menurut saya kalau dari sisi alat bukti, KPK sudah jelas punya alat bukti, sedangkan dari sisi daluarsa, ini masih belum daluarsa, sehingga KPK masih berwenang untuk menyidik perkara ini, Mbak. Pak Zainur, dalam tahap penyelidikan KPK pernah menyebut ada geng di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk geng Rafael Alun. Dengan diksi geng ini, artinya Rafael patut diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya ini bersama-sama dengan orang lain, sehingga menurut Anda harusnya KPK juga mengembangkan penyidikan saat ini untuk kemudian menelusuri geng Alun tersebut? Korupsi itu memang tipologi organized crime ya. kejahatan yang terorganisir. Jarang tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh seorang diri.
Sehingga ketika ada informasi di tahap konfirmasi kemarin oleh KPK bahwa RAT ini diduga memiliki geng di internal Kementerian Keuangan khususnya di DJP, maka tentu KPK harus melakukan pendalaman siapa-siapa saja pihak-pihak lain yang terkait dengan RAT. Di luar itu pun menurut saya selama ini kita dengar ada informasi-informasi dari pejabat resmi pemerintah yang mengatakan misalnya Menteri Keuangan menyampaikan ada 69 pegawai di Kementerian Keuangan yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar. Atau informasi dari PPATK ada sekitar 600 pegawai di internal Kementerian Keuangan yang punya transaksi keuangan mencurigakan. Nah ini saatnya bagi KPK untuk mengurai jejaring RAT sendiri maupun jejaring di luar RAT yang diduga terkait dengan tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang lainnya, Mbak. Baik, terima kasih Zainur Rohman sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Zainur Rohman, peneliti senior dari Pukat UGM.